Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan melakukan presentasi laporan ujian akhir semester 6 data mining dengan prediksi customer churn. Pertama-tama, saya Nova Putra Maula Malik dengan NIM 2023 Di sini saya menggunakan metode CRISP-DM untuk metode pengembangan data miningnya. Untuk langkah pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu, yang dimana industri telekomunikasi memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat. Mempertahankan pelanggan lama jauh lebih murah dibandingkan mencari pelanggan yang baru. Fenomena ini berpindahnya pelanggan ke kompetitor disebut sebagai customer churn. Dampaknya apa untuk dampaknya tersebut? Churn yang tinggi berdampak langsung pada penurunan pendapatan perusahaan dan peningkatan biaya pemasaran untuk akuisisi pelanggan yang baru. Tujuan proyek ini yang diharapkan membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi apakah seorang pelanggan akan churn atau tidak berdasarkan profil dan riwayat pengguna layanan mereka. Untuk rumusan masalah yang akan saya gunakan itu ada dua. Yang pertama ada fitur apa aja yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk berhenti berlangganan. Dan yang kedua, bagaimana performa algoritma decision tree dan random forest dalam memprediksi churn. Untuk manfaatnya, memberikan rekomendasi kepada tim pemasaran untuk memberikan penawaran khusus kepada pelanggan yang teridentifikasi beresiko churn yang tinggi. Nah, untuk hipotesis yang awalnya, yaitu pelanggan dengan kontrak bulanan atau month-to-month dan mereka yang tidak memiliki layanan keamanan online cenderung memiliki tingkat churn yang lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap codingannya, yang dimana di sini sebelum melakukan tahap codingannya, jadi saya akan mengimport sebuah library yang dimana seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, PyPlot dan lain sebagainya untuk menunjang keberlangsungan data mining tersebut. Untuk tahapan selanjutnya seperti biasa kita akan mengkonekkan terlebih dahulu collab dengan Google Drive yang digunakan. Di sini saya dikarenakan sudah dijelaskan tadi sebelumnya, saya menggunakan dataset berasal dari Kaggle, yang dimana di sini memiliki 21 kolom dan juga 5 baris. Kenapa 5 baris? Dikarenakan di sini saya hanya menampilkan df head saja, yang dimana menampilkan atasannya saja. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, di sini ada menampilkan kurang lebih kurang lebih 7043 data atau 7043 baris. Nah, di sini untuk missing value-nya yaitu 0 semua, yang artinya bahwa tidak ada data yang kosong. Lalu untuk langkah selanjutnya itu visualisasi yang pertama, yaitu distribusi target, yang dimana di sini tuh melihat keseimbangan kelas pada label target, yang dimana untuk churn yang no itu melebihi 5.000 data, sedangkan churn yang yes itu untuk kisarannya 1.000 sampai 2.000 data, yang dimana bisa dibilang itu perbedaannya signifikan, itu dapat dikategorikan sebagai data yang imbalance. Untuk selanjutnya visualisasi yang kedua. Nah, di sini untuk yang senior citizen, 1 artinya itu yang lansia, sedangkan yang 0 itu yang bukan lansia. Berdasarkan data telco customer churn, untuk customer yang bukan lansia itu sebagai mayoritas, yang dimana kisaran 5.000 sampai 6.000 data. Sedangkan yang customer yang lansia itu minoritas, kurang lebih 1.000 data untuk customer yang lansia. Sedangkan yang tenur atau yang berlangganan, terdapat banyak pelanggan baru dengan masa berlangganan yang sangat singkat dan jumlah pelangganan juga yang cukup tinggi pada masa berlangganan yang sangat lama. Nah, untuk distribusi datanya itu berada pada tengah-tengah yang hampir merata. Lalu untuk monthly charge-nya atau untuk biaya bulanannya, sebagian besar pelanggan membayar biaya bulanan sekitar 20 sampai 30-an. Terdapat pelanggan dengan biaya bulanan hingga lebih dari 100. Distribusi data cenderung menyebar dan tidak simetris untuk monthly charge tersebut atau biaya bulanan tersebut. Nah, untuk selanjutnya data preparation.
yang dimana data ini tuh untuk langkah pertamanya itu menghapus customer ID, yang dimana untuk prediksi tersebut customer ID tidak memungkinkan untuk digunakan. Lalu untuk mengubah total charge ke numerik dan juga melakukan encoding. Nah, di sini data prepressing selesai. Ukuran datanya menjadi 20 kolom. Dikarenakan yang masalah customer ID berada pada kolom yang pertama itu dihapus dengan total akhirnya itu 20 kolom dari 7043 data. Nah, di sini untuk fitur engineering saya akan menampilkan heatmap korelasi sebagai bukti kuat kenapa saya memilih fitur tersebut. Nah, bisa dilihat untuk fitur yang tersebut, yaitu bisa kita lihat untuk paling besar itu pada kontrak itu mendapatkan minus 0,40, yang artinya pelanggan dengan kontrak jangka panjang cenderung lebih kecil kemungkinan untuk berhenti berlangganan dibandingkan pelanggan dengan kontrak yang bulanan. Untuk selanjutnya yaitu tenur minus 0,35, yang mengartikan bahwa semakin lama pelanggan menggunakan layanan perusahaan atau layanan telco, itu semakin kecil kemungkinan pelanggan tersebut melakukan churn. Untuk selanjutnya ada online security itu minus 0,29, yang artinya bahwa pelanggan yang menggunakan layanan keamanan online atau online security yaitu cenderung lebih loyal dan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk berhenti berlangganan. Selanjutnya ada tech support yaitu minus 0,28, yang di sini menunjukkan bahwa pelanggan yang mendapatkan dukungan teknis atau tech support memiliki cenderung yang lebih rendah untuk melakukan churn. Lalu selanjutnya ada paperless billing. Paperless billing yaitu 0,19, yang dimana mengartikan bahwa pelanggan yang menggunakan tagihan digital atau paperless billing yaitu lebih berpotensi melakukan churn dibandingkan pelanggan yang menggunakan metode tagihan lainnya. Nah, selanjutnya ada monthly charge atau biaya bulanan, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan biaya bulanan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhenti berlangganan. Nah, untuk selanjutnya di sini akan melakukan fitur engineering seperti yang tadi sudah dijelaskan. Saya menggunakan mengambil kolom kontrak, tenur, online security, tech support, monthly charge, paperless billing. Di sini saya akan meng-split data, yang dimana untuk data tren itu ada 5.630 data. Sedangkan untuk data yang digunakan untuk tes itu ada 1.409 data. Nah, di sini yaitu melatih model, yang dimana saya menggunakan dua algoritma sebagai pembanding, ada decision tree dan juga random forest. Nah, di sini untuk selanjutnya ada evaluation, yaitu menggunakan confusion matrix. Nah, di sini bisa kita lihat untuk akurasi si random forest itu lebih besar dibanding yang decision tree, yaitu 75%, sedangkan yang decision tree itu 72%. Nah, di sini bisa kita lihat lebih lengkap lagi untuk diagramnya. Walaupun hanya selisih sedikit, itu bisa kita lihat bahwa random forest itu lebih besar gitu tingkatan akurasinya dibanding decision tree. Nah, selanjutnya bisa kita lihat untuk deploymentnya. Di sini kita menggunakan joblib atau mengekspor modelnya. Ada model telco dan juga encoder telco. Lalu fitur importance-nya. Di sini bisa kita lihat fitur, tadi kan kita sudah melakukan fitur engineering. Nah, kita melihat fitur importance-nya, yang dimana fitur-fitur yang sudah diambil tadi bisa kita lihat fitur mana yang penting gitu. Bisa kita lihat bahwa fitur only charge itu memiliki nilai yang tinggi gitu, sekitar lebih dari 35%, yang artinya bahwa
biaya bulanan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keputusan untuk berhenti berlangganan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pelanggan dengan biaya bulanan yang lebih tinggi cenderung memiliki risiko churn yang lebih besar. Lalu yang paling kecil itu ada paperless billing, yang dimana hanya kurang lebih di bawah 5%, di bawah 5%, yang artinya bahwa penggunaan tagihan digital atau paperless billing hanya memberikan pengaruh yang kecil terhadap prediksi customer churn. Nah, dikarenakan untuk collab atau data kami sudah melakukan modeling, bisa lanjut ke Streamlit tersebut. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini saya menggunakan interface yaitu Streamlit untuk melakukan prediksinya, yaitu dengan cara kita buka command prompt atau CMD atau terminal dengan mengetikkan Python min-m Streamlit dan FPY. Dikarenakan file saya namanya FPY itu FPY, tapi apabila selain FPY itu bisa menyesuaikan untuk teman-teman. Ini enter. Nah, di sini sudah running, maka bakal ke direct ke browser masing-masing. Ini loading. Nah, di sini tampilannya kurang lebih seperti ini untuk Streamlit-nya, untuk Streamlit prediksi customer churn. Ini dikarenakan data saya berasal dari Kaggle sebagai melakukan testing, saya bisa disamakan dengan data yang sudah ada. Contohnya yaitu churn, kita ambil churn yang no. Jenis kontraknya misalnya bulanan, di sini kan kontraknya month to month, bulan. Lalu lama berlangganan atau tenur, tenurnya 1. Terus online security-nya no. Lalu dukungan teknis atau tech support no. Lalu tagihan digital atau paperless billing yaitu yes. Lalu biaya bulanan itu 29,85. Maka harus menampilkan churn no outputnya. Lihat prediksinya itu churnnya no, yang dapat diartikan bahwa pelanggan diprediksi akan tetap menggunakan pelayanan telekonya dengan probabilitas yaitu 75% dan juga probabilitas churnnya 24%. Nah, mungkin cukup sekian untuk pemaparan ujian akhir semester saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.